Tanggal 5 Februari 2016, masyarakat Papua dan khususnya umat Kristen dengan penuh syukur memperingati 161 tahun masuknya Injil Yesus Kristus di tanah Papua. Pada tanggal itu 5 Februari 1855, penginjil Otto dan Geisler mendarat di Pulau Mansinam yang terletak di Teluk Doreri, Manokwari. Di pantai pulau ini kedua utusan Tuhan itu secara iman mengklaim tanah Papua sebagai milik Tuhan dengan mengucapkan kata-kata, "Dengan nama Tuhan kami menginjakkan kaki di tanah ini." Apabila kita menempatkan Papua dalam perspektif sejarah peradaban umat manusia sesudah kelahiran Kristus, maka wilayah ini sesungguhnya selama hampir 19 abad tidak pernah mengalami sentuhan perubahan yang berarti. Ia putus hubungan sama sekali dari dunia luar yang sudah relatif lebih maju, sehingga dijuluki bumi yang dilupakan. Bagi tanah Papua dan penduduknya abad dan zaman tidak bergerak. Dunianya hanya itu-itu juga dan seakan-akan tidak akan pernah ada perubahan. Ibarat sebuah pohon tumbang kemudian diganti oleh pohon yang lain. Seorang manusia lahir, besar, menjadi tua dan mati untuk kemudian digantikan oleh mereka yang baru lahir. Cakrawala di atasnya serta bintang-bintang yang menghiasinya seakan-akan tetap sama selama berabad-abad. Jan Pieter Karel van Ehud, seorang pejabat penting pemerintah kolonial Belanda, dalam bukunya yang berjudul Bumi yang Dilupakan, Vergetenar, mengungkapkan bahwa setelah 15 abad berlalu barulah Papua ditemukan oleh dunia barat. Para pelaut Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris yang sempat menyinggahi pulau raksasa itu mencantumkannya dalam peta mereka dengan berbagai nama sesuai dengan kesan mereka terhadap pulau itu. Ia dinamakan Isla de Oro, Pulau Emas, karena orang Portugis menduga ada emas di pulau itu. Ada juga yang menamakannya Nueva Guinea, Guinea Baru, karena penduduknya keriting dan hitam seperti penduduk di Guinea, Afrika. Seorang pelaut Belanda menamakan kepulauan Biak Numforskoten Eilanden sesuai dengan namanya. Sungguh pun ia diberikan berbagai nama, Papua tetap tidak menarik bagi dunia luar. Ia dilewati gitu saja karena penduduknya dianggap tidak bersahabat, primitif, kanibal. Sesudah ditemui oleh dunia barat, Papua haruslah menunggu 3,5 abad lagi sebelum dua penginjil asal Jerman yaitu Otto dan Geisler membawa terang firman Tuhan menembus kegelapan dunianya manusia Papua. 18,5 abad berlalu dengan sia-sia sebelum Tuhan ikut campur tangan di tanah Papua. Pulau raksasa ini dengan penduduknya ternyata ditimpa oleh apa yang disebut oleh filsuf Inggris Whitehead penalty of being late, atau hukuman keterlambatan. Hukuman keterlambatan itu ternyata belum berakhir juga. Sejarah pekabaran Injil di tanah Papua kemudian mencatat lagi bahwa benih Injil yang ditabur oleh kedua penginjil itu dan para penginjil yang melanjutkan pekerjaan mereka tidak serta-merta memberi buah seperti yang mereka harapkan. Seakan-akan pintu surga masih tertutup rapat-rapat bagi manusia Papua sehingga Otto dalam doa-doanya selalu meminta kepada Tuhan agar kelak ketika ia dipanggil kembali oleh Tuhan, mudah-mudahan akan bertemu dengan satu orang Papua di surga. Ia tidak meminta 2 atau 10 atau 100, tapi hanya meminta satu orang saja dari antara orang-orang Papua yang malang itu untuk diselamatkan. Ternyata kurang lebih setengah abad berlalu sebelum orang Papua pertama yang menjadi Kristen dibaptiskan. Dalam kurun waktu tersebut pos-pos pekabaran Injil di pantai utara tanah Papua sudah dipenuhi dengan puluhan kubur para penginjil dan keluarganya yang meninggal karena penyakit atau dibunuh oleh penduduk asli.
Meskipun mereka tidak menjadi saksi hidup dari hasil pekerjaannya, tapi dalam iman yang sungguh kepada Juru Selamatnya mereka tetap yakin dan percaya bahwa tugas mereka hanyalah menabur benih, tapi yang akan menumbuhkan dan memberi buah adalah Tuhan. Keyakinan inilah yang menyemangati pekerjaan mereka dari hari ke hari meskipun menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan. Itulah sebabnya maka di atas kubur atau di Kewawi Manokwari tertulis kata-kata Yesus kepada Thomas, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya," sebagai refleksi dari iman para penginjil itu. Papua sungguh merupakan suatu medan pekabaran Injil yang sangat berat. Alam dan manusianya tidak bersahabat, disertai pula berbagai penyakit yang sulit diperoleh obatnya, membuat pusat pekabaran Injil di Belanda sempat berkeinginan menutup pos pekabaran Injil di tanah Papua karena adanya suatu laporan yang menggambarkan keadaan yang sangat sulit itu dan menyimpulkannya dengan kata-kata, "Pekabaran Injil di tanah Papua sedang memasuki senja untuk suatu malam panjang. Sudah tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan pekerjaan itu." Namun di tengah keputusasaan dan niat menutup pos itu, datanglah sebuah surat yang dikirim oleh salah seorang penginjil yang mengingatkan pusat pekabaran Injil di Belanda itu bahwa hasil jerih payah para penginjil sesaat lagi akan dituai. Yang dilukiskannya dengan kata-kata, "Pekabaran Injil di tanah Papua sudah melewati suatu malam panjang menjelang fajar." Surat ini memberi semangat baru untuk melanjutkan pekerjaan para penginjil. Akhirnya pada awal abad 20, orang Papua pertama yang menjadi Kristen dibaptiskan di Manokwari. Dari gambaran singkat ini, dengan mata iman dapat kita melihat betapa besarnya cinta Tuhan kepada kita manusia Papua. Itulah sebabnya Kristus yang tersalib itu melalui para utusannya telah melintasi benua dan samudera, hutan belantara, gunung dan lembah, dan tak gentar menghadapi tantangan alam yang dahsyat, ancaman penyakit dan maut, ancaman tombak dan panah. Orang Papua datang mencari dan menyelamatkan manusia Papua di tengah dunianya gelap gulita dan tanpa harapan. Itulah makna terdalam dari 5 Februari 1855. Itulah makna kabar baik bagi manusia Papua yang terhilang tapi ditemukan kembali. Kalau begitu, siapakah kita manusia Papua sehingga Tuhan gitu memperdulikan kita? Pada hari yang penuh syukur ini sebaiknya sebagai manusia Papua, marilah di bawah kaki salibnya kita dengan jujur menilai siapakah kita ini, mulai dari nenek moyang kita di masa lampau dan kita sendiri di masa kini, dan mengaku dengan sungguh kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku, siapapun aku manusia Papua, aku adalah milik-Mu." Penilaian dan pengakuan ini penting karena di masa lampau orang luar menilai kehidupan nenek moyang kita sebagai suku-suku yang hidup dalam suasana permusuhan dan kebencian, saling membunuh, kanibal, tidak dapat dipercaya, menganut kepercayaan sia-sia dan jelas tanpa masa depan. Suatu gambaran yang sungguh mengerikan. Tapi, mengapa Tuhan tidak membiarkan nenek moyang kita mati saja dalam dunianya yang begitu primitif dan kejam? Apa kelebihan manusia Papua pada waktu itu sehingga Otto dan Geisler harus diutus dari Jerman melalui Belanda untuk atas nama Tuhan mencari dan menyelamatkan mereka? Jawabannya singkat saja, karena kasih karunia Tuhan kepada manusia Papua. Nenek moyang kita 161 tahun yang silam telah menyadari siapa diri mereka sehingga dengan sungguh-sungguh datang dengan seluruh keberadaannya di bawah kaki salib Kristus, mengakui dosa-dosanya dan bertobat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan kehidupannya yang lama dan menerima Kristus sebagai juru selamatnya.
Inilah titik awal terjadinya perubahan-perubahan besar dalam kehidupan masyarakat kita di seluruh tanah Papua. Permusuhan dan kebencian diakhiri, kerukunan dan persaudaraan dibangun. Takut akan Tuhan menjadi acuan utama dalam kehidupan mereka. Iman nenek moyang kita telah menjadi kekuatan penyelamat yang maha dahsyat yang mengantar generasi-generasi selanjutnya melewati zamannya masing-masing dengan berbagai tantangan yang menyertainya. Inilah yang kita namakan gelombang revolusi pertobatan pertama manusia Papua. Hari ini, tanggal 5 Februari 2016, apabila kita, manusia Papua masa kini menghendaki suatu perubahan besar dalam kehidupan kita seperti yang pernah dialami nenek moyang kita 161 tahun yang lalu, maka kita membutuhkan gelombang revolusi pertobatan kedua manusia Papua. Oleh karena itu, marilah pada hari yang penuh rahmat nih kita semua dengan hati yang remuk, redam, kembali berlutut di bawah kaki salib Kristus sambil menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia, sambil berdoa, "Ya Tuhan dan Allah kami yang hidup, kalau dulu nenek moyang kami dianggap jahat, saling bermusuhan, dan bahkan membunuh para utusan-Mu, tapi karena berkat kuasa firman-Mu yang ajaib itu mereka telah bertobat dengan sungguh dan Engkau telah memberkati mereka dan anak-anak keturunan mereka. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu, manusia Papua masa kini yang sering diberi label pemabuk, suka main perempuan, tidak memegang janji, sulit dipercaya, tidak tahu berterima kasih, bodoh, malas, gampang diadu domba, memiliki semangat juang yang rendah, belum tahu menggunakan uang, munafik dan masih banyak lagi label yang diberikan. Datang kepadamu dengan hati yang remuk, redam tanpa membenarkan diri kami sendiri di hadapan-Mu, dan mengaku dengan sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dan tidak layak disebut anak-anak-Mu lagi. Tapi Tuhan, dalam seluruh keberadaan kami, dan siapapun kami manusia Papua, kami adalah milik-Mu, baik 161 tahun yang lalu, hari ini dan selamanya. Engkau lebih mengenal kami daripada kami mengenal diri kami sendiri. Oleh karena itu, baharuilah hidup kami hari ini juga dengan kuasa Roh-Mu yang kudus agar kami layak untuk berjalan bersama Engkau menyongsong hari-hari mendatang dengan penuh harapan. Amin.